WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Memperpanjang penerapan PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya. Fatal dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Virus COVID-19 di Indonesia mulai masuk pada bulan Februari 2020. Virus tersebut menjadi salah satu outbreak yang memengaruhi kehidupan warga Indonesia, termasuk mahasiswa. Pada tanggal 25 April sampai 5 Mei 2020, kami melakukan survei kepada mahasiswa Fakultas MIPA UGM untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai dampak COVID-19. Jadi, bagaimana tanggapan mereka? Pada 14 Maret 2020, Universitas Gadjah Mada mengeluarkan surat edaran rektor untuk menanggapi pandemi global virus COVID-19. Dan di situ tertulis keputusan untuk menggantikan metode kuliah di dalam kampus menjadi metode daring. UGM memberikan berbagai pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan dosen saat kuliah daring berlangsung. Dan sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa metode yang paling efektif untuk kuliah daring adalah dengan penjelasan dosen melalui media daring dan pemberian materi berupa file atau video secara langsung. Setiap dosen memiliki pilihan media pembelajaran yang beraneka ragam, dan dari media-media tersebut, Webex menjadi yang paling banyak digunakan sekaligus menjadi yang ternyaman bagi mahasiswa saat melakukan perkuliahan secara daring. Akan tetapi, meski kemudahan teknologi telah diterapkan, masih ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat materi tidak dapat disampaikan dengan maksimal. Maka dari itu, tidak jarang dosen memberi tugas sebagai solusi pendalaman materi, dan hal itu menyebabkan frekuensi pemberian tugas menjadi meningkat sejak diberlakukannya kuliah daring. Sementara itu, sebagian mahasiswa masih ada yang merasa kurang paham dengan materi yang disampaikan saat perkuliahan daring. Sehingga, kebanyakan dari mereka memilih untuk mencari materi tambahan dari sumber seperti buku atau internet. Selama 1 semester pelaksanaan kuliah daring tersebut, mahasiswa merasa lebih memahami materi dengan metode offline dibandingkan metode online. Mahasiswa lebih memilih metode kuliah offline bukan dari segi pemahaman saja, melainkan juga dari segi pengeluaran. Selain pembelajaran daring, mahasiswa juga merasakan perubahan lain. Salah satunya, tingkat konsumsi mahasiswa. Kurang lebih 45% mahasiswa Fakultas MIPA UGM merasa bahwa tingkat konsumsi mereka meningkat semenjak pandemi berlangsung. Dan pulsa menjadi komoditas yang paling dirasa meningkat ketimbang kebutuhan lainnya. Sebenarnya, sudah banyak pihak seperti provider internet yang memberikan bantuan berupa kuota gratis untuk memenuhi kegiatan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Tetapi, yang menggunakan kuota gratis tersebut hanyalah 16% dari semua mahasiswa, sedangkan lainnya menggunakan uang pribadi atau bantuan dari fakultas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar daring. Sebagian besar mahasiswa Fakultas MIPA UGM menggunakan metode pembayaran secara tunai, tetapi tidak jarang juga mahasiswa menggunakan e-wallet atau m-banking untuk melakukan transaksi. Anjuran karantina diri membuat mayoritas kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan di luar rumah menjadi tidak bisa dilakukan. Sehingga, mahasiswa mulai mencari kegiatan yang dapat dilakukan di rumah seperti mengakses media sosial. Terlihat bahwa 91% mahasiswa Fakultas MIPA UGM menjadi lebih sering menggunakan media sosial dan menganggapnya menjadi lebih penting semenjak pandemik berlangsung. Walaupun lebih penting, bukan berarti konten media sosial yang dilihat menjadi lebih positif dibanding dengan sebelum pandemi berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan sebagian besar mahasiswa Fakultas MIPA UGM merasa tidak ada perubahan muatan konten ke arah yang lebih positif. Media yang digunakan pun juga beragam. Terlihat bahwa aplikasi unggulan seperti WhatsApp, Line, YouTube, dan Instagram menjadi media sosial yang paling sering digunakan untuk menghabiskan waktu luang. Selain digunakan untuk mengisi waktu luang, media sosial juga banyak digunakan untuk mengikuti berita terkait COVID-19. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah kebiasaan baru semenjak pandemik berlangsung.
Namun, berita yang ditampilkan di media sosial juga perlu untuk diverifikasi kembali, karena masih banyak beredar berita yang tidak benar informasinya. Konten-konten COVID-19 di media sosial diakui menimbulkan perasaan khawatir pada sebagian mahasiswa, tetapi tidak sampai membuat mereka menghindarinya. Bahkan, 21% dari mahasiswa yang ditanyai turut melakukan diskusi terkait hal tersebut di media sosial. Dengan berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar kampus UGM, mahasiswa yang merantau juga menjadi lebih susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena hal tersebut, beberapa mahasiswa perantau yang tinggal di rumah sewa atau kos memilih untuk pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Meskipun dalam waktu dekat new normal akan diberlakukan, sebaiknya kita tetap berhati-hati dan selalu memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku sampai keadaan menjadi normal kembali.